Tapi kalau dengan persiapan saya yang sekarang, sudah pasti saya bisa ngalahin kamu dengan cepat, Jordan Boy. Nggak apa-apa. Bilang semua orang bisa bilang, nggak apa-apa. Saya ini sekarang lagi on fire. Apa kamu bisa mengimbangi saya nanti di atas ring? Untuk saya on fire ke tak on fire ke, tanggal 22 kita sama-sama dah sign kontrak. So saya datang untuk membuktikan tu je. Saya ini haus akan kemenangan. Semua orang haus akan kemenangan. Tak ada siapa kata nak lawan tu kalah. Saya terbukti. Saya suka awak punya confident, tapi saya minta satu, jangan over confident. Beyond Madness kemarin berhasil membuat liga kelas 67 kg berjalan. Banyak nama baru bermunculan dan menjadi sorotan. Khususnya Haris Sofian yang berhasil mencetak KO spektakuler di ronde pertama dari Firman Muharram. Tidak sampai di situ, Haris pun langsung meng-call up Jordan Boy yang kebetulan berada di arena. Dan tanpa ragu, Jordan Boy menerima tantangan tersebut. Haris berkata bahwa dia ingin membuat Jordan Boy trauma bertanding di Beyond. Namun di sisi lain, Jordan Boy pun datang dengan sebuah misi, yaitu untuk menebus kekalahannya dan untuk membuktikan bahwa Jordan Boy is back. Pertandingan ini lebih dari sekedar duel dua fighter. Di sini mereka mengemban ego dan pride dari masing-masing bangsa. Sebelum saling beradu taring di atas ring, di sini mereka dipertemukan. Gue Sardo dari Radio War dan selamat datang di Face to Face Haris Sofian versus Jordan Boy menuju Beyond 6 Indonesia versus Malaysia 2 22 November disiarkan langsung dari Tenis Indoor Senayan live pay-per-view di video. Oke, pertama dari Bang Jordan dulu. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini tinggal 12 hari lagi nih Bang. Gimana persiapannya? Udah berapa persen kira-kira? Udah 100%. Alhamdulillah. Wih, udah 100%. Semua alhamdulillah oke. Sekarang tengah nak cutting weight je sikit lagi. Oke, cutting weight. Kalau kita bicara Beyond 4 dulu, karena sudah lama tidak latihan, Beyond 5 itu fokus cutting weight. Untuk Beyond 6 ini gimana nih Bang? Aman. Beyond 6 aman. Oke. Udah dapat apa nama panggil? Rentaknya. Udah dapat rentaknya. Oke. Untuk Bang Haris sendiri, Bang, dari Wushu, tinju, sekarang kick striking. Gimana nih persiapan latihannya? Ya, persiapan saya sama aja Bang. Tetap latihan aja. Jadi nggak ada masalah tentang beda-beda cabang olahraga? Nggak ada masalah Bang. Karena kan saya juga di kick striking kan udah lumayan lah Bang. Oke. Bang Haris, bicara tentang menjalani 3 pertandingan di 3 cabang olahraga berbeda, apa yang membuat Bang Haris berani ambil semuanya? Apa karena yakin bakal menang semuanya apa gimana Bang? Udah pasti yakin ya. Kita berani ambil pertandingan itu, kita udah berpikir kita bakal menang Bang. Oke. Buat apa? Ke depan kan ini kan buat jam terbang juga buat persiapan di tanggal 22 buat lawan Jordan Boy Bang. Oke, jadi walaupun kemarin aturannya wushu dan tinju, itu juga sekalian persiapan untuk lawan Jordan Boy? Sekalian Bang. Oke. Tadi Bang Jordan bilang dia sekarang nih udah 100%, udah aman. Kalau Bang Haris sendiri udah berapa persen nih untuk sekarang? Ya kalian lihat sendiri lah, setiap pertandingan saya kan mainnya nggak setengah-setengah Bang. Yang pasti di sekarang ini udah 1001% Bang. 1001%, oke. Bang Jordan, any respon terhadap Bang Haris yang 3 fight in 2 months? Untuk saya tak ada respon apa pun. Semua congratulations. Dia first menang PON Wushu Ya, PON Wushu. Congratulations dapat gold medal, and semalam pun baru menang lawan boxing tak silap saya. Betul. Menang juga. For me, congratulations. Happy for that. And harap-harap Haris tak ada anything injured lah, supaya kita boleh main dengan fair, dengan selamat insyaAllah. Saya agak terima dulu nih ucapan selamatnya ya. Sebelum nanti tanggal 22 saya ngalahin kamu, baru saya terima ucapan selamatnya ya. Gimana? Gak dengar? Gimana? Untuk sekarang saya nggak akan terima ucapan selamat dari kamu Jordan Boy. Nanti tunggu aja tanggal 22 November nanti, kalau saya udah ngalahin kamu baru ucapin selamat, baru saya terima. Kalau kalahin lah. Ya, kalau saya kalahin kamu. Kalau kalahin lah, betul. Kalau kalahin.
Kalau kalahin ya. Udah pasti lah, udah pasti 1001% saya Ya, pasti win. kita kena confident dengan diri kita tu betul. Tapi semuanya Tuhan yang menentukan kan. Tak semua dia bagi kita menang. Tak semua kita bagi rezeki. So, adalah halangan dan something yang dia bagi. So, Ya. kita mampu usaha je. Tapi kalau dengan persiapan saya yang sekarang, sudah pasti saya bisa ngalahin kamu dengan cepat, Jordan Boy. Dengan cepat. Nggak apa-apa. Bilang semua orang bisa bilang, nggak apa-apa. Just kita jumpa 22 bulan nanti, kita buat yang terbaik je. Oke. Ya, udah pasti saya selalu lakuin yang terbaik. Amin. Bagus. Bang Jordan, ada respon nggak tadi Bang Haris bilang nggak cuma menang, tapi juga menang dengan cepat. Kalau untuk dalam live ni nggak ada respon apa-apa. Semua orang bisa bilang, tapi nanti di press con di sana saya mau tengoklah dia cakap macam tu sebab saya nak bagi dia something tawaran kalau dia berani. Oh, oke. Kalau dia confident kan dia kata dia confident dengan 1001%. Tapi sekarang saya tak nak cakap apa-apa, nanti tunggu ke masa press con je lah. Oke, berarti tanggal 21 di press con Bang Jordan ni ada penawaran nih, tantangan buat Bang Sebab Haris. saya nampak dia sangat-sangat confident untuk kalahkan saya macam bukan point tapi KO. So saya nak bagi tawaran, nak tengok dia berani tak berani terima tawaran tu. Saya nggak usah nunggu di tanggal 21 di konferensi pers, tapi di tanggal 22 langsung di atas ring aja. Itu kita confirm lawan. Nggak usah, Itu confirm lawan. Nggak usah ribut-ribut di press con, langsung aja di atas ring. Bukan, dia nak ribut, tapi kan kamu cakap kamu confident gini. Aku mau bagi tawaran. Kalau kamu betul confident, yakin, terima aja gitu. Kalau enggak apa-apa, no problem. Iya, jadi Bang Jordan maksudnya tanggal 21 nih mau kasih Bang Haris deal-dealan nih. Kalau ini gini gitu. Cuma masih dirahasiain nih, disimpan buat tanggal 21. Oke, kita tunggu tanggal 21 ya. Oke. Nah, Bang Haris, 3 pertandingan dalam waktu 2 bulan. Wushu, tinju, dan besok kick striking. Dari 3 pertandingan ini, mana yang buat Bang Haris paling berat? Baik dari persiapan maupun dari calon lawannya. Menurut Bang Haris paling berat yang mana nih? Paling berat ya, kayaknya nggak ada yang berat Bang. Karena kan saya kan udah persiapan juga kan. Jadi buat di tanggal menuju tanggal 22 itu yang pasti apalagi ketemunya Jordan Boy kan. Kita lihat juga Jordan Boy kan berapa kali kalah di Beyond kan, baru-baru hanya menang 1 kali di pertandingan Malaysia. 2 kali. Jangan lupa. Oh, 2 kali. Lepas Beyond balik Malaysia menang, lepas Beyond balik Malaysia menang. Itu nggak ngaruh buat saya. Mau 2 kali kau menang, nanti tanggal 22 kamu akan kalah lagi. Tak apa, doakan banyak-banyak doa je banyak. Ya, saya doain kamu kalah tanggal 22. Nggak bisa, nggak apa-apa, doain aja, nggak apa-apa. Sebab kita dah latihan sama-sama, dah latihan kuat. Mungkin kelebihan kamu dah bertanding atas ring, so ada kat situ lah advantage. Tapi untuk saya tak ada pengaruh apa-apa lah. Just nak cakap congratulations je, 22 bulan kita all out je, itu je. Nah. Siap. Oke, tapi belum mau terima congratulations ya sampai nanti kalah. Oke. Nah, kita flashback ke Beyond Madness. Same question buat Bang Jordan. Seperti yang aku tanya di podcast. Menurut Bang Jordan, kenapa seorang Haris Sofyan meng-call out Jordan Boy? Sudah macam Haris cakap tadi. Kan dia nampak saya kalah 2 kali dekat Beyond. Itu sebab itulah dia rasa confident. Supaya itu adalah bagi dia untuk nama dia lebih naik. So dia call out Jordan Boy supaya dia boleh easy win. Apa yang dia fikir easy win macam tu. Sebab itulah dia berani call out. Tapi saya tak tahulah apa pendapat dia. So saya nak tanya Haris jugalah. Kenapa kamu call out saya? Kenapa tak call out atlet-atlet lain? Boleh saya tahu yang tu? Sebenarnya saya itu nggak ada niat buat call out Jordan Boy. Tapi saat saya mengalahkan Firman Muharam, terus saya lari ke sudut, terus saya lihat kamu senyum-senyum sama saya gini-gini senyum-senyum. Terus gini-gini, terus saya ada refleks aja. Gimana Jordan Boy, kamu udah lihat pertandingan saya kan? Terus kamu respect bilang, kalau mau call out saya aja, kayak gitu. Kamu sendiri yang minta buat di call out. Sebenarnya kamu kan bilang, berani nggak gitu. Tuh aku cakap kalau mau call out aja gitu. Enggak, bukan saya yang ngomong kayak gitu. Kamu yang saya cuman bilang, gimana sudah lihat pertandingan saya belum Jordan Boy? Terus saya dengar kamu bilang, kalau mau call out saya aja. Berarti bisa dibilang justru Bang Jordan yang pertama kali call out Haris? Iya.
Soalnya apa cara ngomongnya itu kalau mau call out saya aja katanya gitu. Dia Makanya dari tengok-tengok situ, saya, and dia cakap, saya kata, iya, saya saya buat tengok-tengok gini dia gini. gitu-gitu, Ah, gitu-gitu aja. Lepas tu dia kata, apa tah, ada something ayat tu dia cakap. ah, So saya kata, kalau mau call out saya aja. Gitu. iya, Tapi dia ada ngomong satu kayak gitu. ayat tu saya tak ingat apa, tapi ada ayat tu. Ya, tadi kata Bang Haris dia bilang, kamu udah lihat permainan saya, gimana Jordan Boy? Gitu. Terus dia bilang, ya kalau mau call out saya aja. Makanya di Oke. situ terus pas ditanya MC itu kan, siapa yang mau call out? Saya kan sebenarnya mau call out Amarul. Hmm. Tapi karena Amarul sudah punya fight kan sama Serial Effendi, ya sudah. Kenapa nggak Jordan Boy aja? Kan kebetulan Jordan Boy juga namanya kan masuk di ranking kelas 67 Faham, kan. faham. Oke. Maka Bang Jordan, begitu Bang Haris meng-call out Bang Jordan, apa yang membuat Bang Jordan di saat itu Bang Jordan langsung accept kah dalam diri atau sebenarnya karena pressure ditonton banyak orang jadi accept? Sejujurnya, Beyond 6 ni saya tak nak pun fight sebab saya nak relax dulu. Tapi sebab dah di call out tu kan, saya kata memang target nak main Beyond 7 dekat Malaysia. So saya cakap bulan 6 ni saya nak relax, saya nak santai-santai dulu. Tapi lepas di call out tu saya kata, oh tak apa-apa. Lepas tu saya tanya Presiden, gimana? Confirm tak? Sebab kalau confirm saya nak persiapan. Gitu. Lepas tu dia kata nanti dibincang-bincang dulu. After that, dia kata Haris kata okay. So saya kata okay lah, tak apa-apa kalau gitu. Oke. Nah, Bang Jordan, masih di Beyond Madness itu, Bang Jordan kan nonton langsung nih permainan seorang Haris Sofian. Dan Bang Jordan bilang di podcast bahwa it's a lucky shot. Kenapa, Bang Jordan? Kenapa Bang Jordan ngeliat itu lucky shot? Sebab dua-dua fighter bagus, betul. Haris pun bagus. Apa nama yang Firman. open Haris saya tu? Firman. Firman. Firman pun bagus. So benda tu satu round saja, so tak nampak dua-dua punya game plan. So mungkin Firman nak do something and then kena, dia tak ready for perut dia and then kena sepak. So that's why saya panggil lucky shot. Dia bukan macam kalau contoh kita panggil macam, siapa yang seorang lagi lawan tu? Yang kick juga tu? Ini Rafli Syakur versus Abdul Muiz. Okay, contoh macam Abdul Muiz lah. Okay, contoh macam Abdul Muiz tu kita nampak game dia. Memang dia sepak banyak kali. So kita nampak lah, oh, dia punya kelebihan dia power kick tu. So dia KO sebab kena sepak. Macam ni kan first time, sekali kena, one shot kena. So that's mean maybe dia tak ready and then one hit kena. And ramai orang cakap yang Firman tu adalah atlet terbaik di Indonesia, betul tak? Betul. Tak silap saya lah orang cakap, betul? Salah satu terbaik. So that's why lah saya cakap macam tu. Itu pendapat saya, apa yang saya rasa. Pendapat orang lain saya tak tahu. Pendapatmu salah, Jordan Boy. Saya ini fighter yang terlatih. Nggak mungkin saya kalau nendang orang itu yang ada bloknya. Itu pas saya pancing dia kebuka, baru saya tendang. Oke. Paham? Jadi itu bukan lucky shot itu, bukan lucky shot. Itu hasil latihan saya selama ini. Oh, itu teknikal lah kira. Teknikal. Okey, nggak apa-apa. Makanya nanti hati-hati kamu. Okey, kamu pun hati-hati juga. Siap. Oke. Bang Jordan mungkin melihat satu momen tendangan itu sebagai lucky shot. Tapi overall, Bang Jordan melihat Haris Sofian ini fighter seperti apa? Overall sebab Haris saya tak pernah tengok dia fight macam game Muay Thai ke apa. Selalu saya baru sebab saya baru kenal Haris juga. So saya tengok video yang baru dia lawan Wushu Sanda dengan boxing. Okay. So saya nampak dia fighter yang multi talented. Okay. So dia boleh main semua sukan combat. Itu saya nampak kelebihan dia. Cuma saya tak nampak kelebihan dia dekat mana satu yang betul-betul dia main. Okay. Tapi untuk saya tak ada pengaruh apa-apa lah. Itu rezeki dia atas usaha dia juga. So bila fight dengan saya pun ada usaha juga. So dekat situ saya rasa tak ada terpengaruh apa-apa lah. Sebab saya pun dah banyak juga lawan dengan orang-orang nama besar. So tak ada isu benda tu. So benda tu dia train, saya train. So dekat atas ring sama-sama akan buat yang terbaik. Itu je. Bang Haris kan yang meng-call out Jordan Boy berarti sudah sedikitnya mempelajari lah seorang Jordan Boy ini seperti apa. Nah menurut Bang Haris, sosok Jordan Boy ini sosok fighter seperti apa Bang? Saya lihat Jordan Boy ini dulu bagus ya, fighter bagus. Tapi untuk sekarang di pertandingan di 2 kali selama di Beyond itu saya lihat dia sudah menurun, nggak seperti masanya dulu kan.
Makanya saya call out dia itu ya buat nambah-nambah rekor kemenangan saya. Biar gak kerja keras ya kan buat ngalahin Jordan Boy. Oh, kira nak benda senang lah gitu. Faham? Nah, menarik nih Bang Haris, karena Bang Haris mention mau mencari easy win. Di kolom komentar juga Bang Haris sempet komentar kayak gini. Kalau Jordan persiapannya nggak bagus, kita bikin dia trauma main di Beyond. Nah, itu gimana tuh Bang? Ya pastilah, kan kamu lihat sendiri kan Jordan Boy. Saya itu latihan terus bertanding, mau jarak dekat pun juga saya ambil pertandingan. Karena saya rasakan kamu lihat sendiri ya, nggak ada apa bekas-bekas kan habis fight. Oke. Itulah macam saya cakap. Kamu training bagus, latihan keras. Mungkin sekarang ni masa kamu sebab kamu susun training cukup-cukup and kamu pun tak ada kerja lain. Mungkin lah itu apa pendapat saya. Sebab saya tak kenal kamu as a personal. Tapi yang saya nampak kamu training lawan. Itu macam saya dulu lah. Saya tak pernah fikir pasal keluarga sangat. Tak fikir pasal bisnes sangat. So memang training, memang aku cari duit untuk fight ni. Memang aku cari duit daripada fight. Ya, Gitu. benar kata kamu Jordan. So Saya itulah juga masih, kelebihan kamu saya- kat situ lah. Apalagi sekarang saya juga kan dari kecil dari awal latihan terus hidup saya sekarang apa latihan di pelatnas terus sampai sekarang. Pelatnas tu apa ya? Pelatihan nasional, Ya. atlet Indonesia. Okay. Tim nasional. Tim nasional. Tim nasional. Okay, faham. Nah, Bang Jordan, tadi Bang Jordan menyinggung Haris ini seperti Bang Jordan dulu. Latihan, bertanding, lawan. Nah, nggak apa-apa, 1 bulan 3 kali tanding pun bisa kerana kita cari duit. Kita usaha keras untuk keluarga kita semua. betul. Iya, betul. Untuk Beyond 6 ini, Bang Jordan apakah sudah kembali lagi seperti itu, latihan fokus latihan atau masih bekerja juga untuk ngurusi bisnis? Macam saya tak boleh nak cakap 100% saya fokus dekat latihan sebab saya pun ada bisnes sendiri. So bisnes ni yang saya support whole family saya semua, termasuk kira bukan family kecil saya, termasuk mak ayah saya, adik-adik saya semua. So dekat situ tak ada alasan apa and saya pun dah tambah staff semua untuk saya boleh fokus training. So sekarang memang kerja saya bangun, tidur, training, saya pergi office tengok kejap and then saya balik rehat, training lagi. So saya rasa kali ni persiapan alhamdulillah okey. Bang Haris senyum-senyum, apa ada komentar? Enggak, kalau seorang atlet kalau sudah berpikiran bisnis sama latihan itu biasanya mereka lebih memilih usahanya bisnis karena biasanya udah lebih senang ke bisnis daripada berlatih. Betul. Oke. Itu sih yang. Tapi ini nggak bakal jadi alasan kan, Bang Jordan? Betul. Nggak bakal kalau alasan buat apa saya nak lawan. Baik saya duduk rumah, saya kerja je, dapat duit lagi senang, betul. Daripada saya lawan, sakit badan, cari duit. Tapi ini adalah untuk jaga nama baik saya. Kan ramai kan orang macam hina-hina saya, kecam-kecam saya. So kali ni saya nak membuktikan lah, itu je lah. And orang cakap, Prime Jordan Boy. Saya tak pernah pun mention pasal Prime tu, orang yang cakap Prime. So macam dekat podcast saya tu pun saya kata, tolonglah janganlah cakap Prime tu. Aku tak nak dengar pun benda tu. Sebab kita tak semestinya duduk di atas sampai bila-bila. Sebab ada fighter-fighter baru akan meningkat, akan duduk lebih tinggi daripada kita. Walaupun kita usahalah macam mana pun, mesti ada orang akan duduk atas kita one day. Betul. Contoh macam Conor McGregor, dia pergi macam ni, lepas tu habis macam ni terus. Ada tak masanya. semestinya kita ke atas. Betul, ada masanya. Ada masanya. Tapi bisa dibilang Bang Haris sama Bang Jordan Boy ini satu generasi kan? Masih satu generasi. Saya tak sure lah. Haris main SEA Games tahun bila Haris? Saya main SEA Games 2019, 2021 sama 2023. Haris atas 2022. Saya 2017 bawah dia. Kamu duluan berarti? Ya, saya dulu dengan siapa Brian Lawitan. Masa tu kamu tak main lagi kan? Saya masih 2019 di WUSU, 2022 karena corona kan jadi diundur ke 2022 di WUSU sama 2023 di kickboxing. Sama Asian Games 2018. Oke, kita balik ke pertandingan terakhir Bang Jordan Boy. Sebelum pertandingan ini Bang Jordan Boy menang TKO lewat elbow melawan fighter Brazil. Nah dari situ Bang Haris bilang dia siap untuk adu elbow sama Bang Jordan Boy. Itu kenapa Bang Haris? Ya karena saya lihat kemarin lawannya nggak bisa elbow Jordan Boy, makanya saya punya tantangan. Biasa tunjukin lah
counter elbow-nya Jordan Boy nanti. Enggak ada respon tapi okay, saya terima, happy for that. Ya. Suka, best. Berarti bakalan ada adu elbow di atas ring Beyond 6 nanti? Pasti. Bakalan, Karena mesti ada. kalau elbow itu paling cepat buat mecahin lawan. Betul. Bang Haris ada target Elbow tu mecahin? adalah orang cakap easy win lah. Kalau tiba-tiba pecah sini, ref suruh stop game. So kita pun tak sakit. Itulah benda paling senang. Oke. Benar. Jadi nggak cuma Bang Haris, Bang Jordan Boy pun udah siap main elbow ini. Siap. Kita fighter kena selalu siap lah. Tak boleh lah kita siap. nak lawan, tak boleh cakap oh inilah, oh itulah. Tak boleh lah. Kita sebagai fighter, kita kena profesional, always siap lah. Harus siap. Oke. Bang Jordan, kita balik ke podcast waktu itu. Banyak netizen bilang bahwa Bang Haris ini lawan yang lebih berbahaya daripada Serial Effendi. Tapi di podcast, Bang Jordan bilang itu netizen yang bilang bukan fighter. Kenapa Bang Jordan melihat Bang Haris ini tidak seberbahaya itu? Saya tak boleh nak cakap dia berbahaya sebab banyak dah fighter yang saya lawan berbahaya lah apalah semua. Tapi senang cakap, setiap kali kita lawan dengan orang lain cara permainan dia. Betul tak? Contoh kita lawan dengan orang tinggi, lain permainan dia. Kita lawan dengan orang pendek, lain permainan dia. Kita lawan dengan orang endurance bagus, lain permainan dia. Benar, berubah-berubah. So kita tak boleh nak cakap benda tu sebab setiap fighter dia ada persiapan dia masing-masing. Ada respon Bang Haris? Tapi dengan pengalaman saya maupun fight-nya berbeda-beda, saya rasa saya sudah siap sekali. Mau kamu gaya apa pertarunganmu, mau kayak gaya apapun, saya akan tampung. Siap betul. Siap memang. Siap memang semua orang siap. Macam saya cakap, memang semua orang akan siap. Cuma cara permainan dia akan lain. Itu saja saya bagi tahu. Oke, karena tadi Bang Jordan bilang cara permainan lain. Bang Jordan melihat Bang Serial itu seperti apa? Bang Haris itu seperti apa? Kalau nak cakap pasal Serial Effendi pun saya tak boleh nak cakap juga. Sebab saya dapat main dengan dia pun tak sampai satu round. Sebab saya terlampau geram. And itu bukan diri saya. Kalau korang tengok saya punya fight semua pun, saya tak pernah first start ke saya macam tu. Sebab saya jadi masa tu terlampau geram, emosi sebab kan Malaysia semua kalah. Ya, 7-0. So saya macam, aku nak menang KO. Lepas tu saya kena lucky shot, kena head kick. After that saya nak masuk 1-2, kena left hook. Dekat situ saya jatuh. So dekat situ saya anggap itu rezeki Serial Effendi. Sebab tu bila orang tanya saya, ada dendam tak dengan Serial Effendi? Kenapa nak rematch? Saya nak rematch dengan dia bukan saya dendam, tapi sebab saya tak puas hati, saya tak dapat habiskan semua round nak tunjuk siapa diri saya sebenar. Itu saja. Oke. Bang Haris, tadi Bang Jordan mention kalau di pertandingan dia melawan Serial Effendi itu karena dia terbawa emosi melihat kondisi Malaysia udah kalah, jadi dia terbawa emosi ngejar KO. Tapi kalau Bang Haris sendiri melihat seperti apa sih Jordan Boy di Beyond 4 kemarin? Yang dia lawan Serial ya? Iya. Kayaknya dia kurang persiapan. Yang saya lihat itu persiapannya kurang. Bukan alasan emosi temannya kalah, tapi mungkin dia persiapannya kurang. Persiapan kurang tu satu betul. Tapi yang emotionnya memang betul yang itu. Sebab tu, masa Putra menang tu dia cakap itu. Dia Putra nangis, dia kata, saya menang, saya sedih sebab bukan ni, sebab tu, sebab abang saya. Sebab saya bukan macam tu. Sebenarnya saya fight memang bukan macam tu. Tapi sebab emotion. Soalnya berbeda pas ketemu sama Amarul, cara pertandingannya dia. Ya, sudah dapat momentum lah, dapat momentum. Apa yang berbeda Bang Haris? Coba boleh diceritain nggak ke kita? Kalau lawan Amarul kemarin saya lihat dia ada perlawanan. Oke. Sedangkan sama Serial Effendi kayak kaget gitu dia di atas ring. Kaget apa? Kaget? Shock. Kayak nggak siap, kayak sok gitu, kayak sok. Iya, betul. Sebab udah 3 tahun berhenti, so kita pun macam jadi susah nak movement lah, yang lambat. Tapi yang sejujurnya memang emosi tu. Tapi nak percaya tak nak percaya terpulang. Tapi yang saya betul cakap jujur daripada hati, memang masa tu saya emosi sangat. Sangat-sangat emosi. Tapi di Beyond 6 besok, Bang Jordan bisa memastikan bahwa Bang Jordan akan bermain semaksimal mungkin, tidak ada emotion, dan well prepared. Untuk macam Beyond 4 tu kan macam first time kita buat Malaysia-Indonesia. So dekat situ semua fikir score macam tu kan. Tapi untuk Beyond 6 ni saya tahu tim Malaysia training hard, tim Indonesia pun training hard. Kalau awak tanya Haris pun, Haris Malaysia dengan Indonesia siapa menang? Confirm Haris akan cakap 10-0.
takkan dia nak kat Indonesia kalah, betul Haris? Betul. Pasti So kita untuk kali ni saya tak fikir sangat pasal orang punya training ke, orang punya performance ke. So saya fokus on myself lah. Saya train hard, saya akan buat yang terbaik. Malaysia menang ke, Malaysia kalah ke, itu terpulang lah. Saya tak nak fikir benda tu. Saya tak nak jadi same mistake macam dulu. Oke. Nah, Bang Haris, waktu Bang Haris nonton pertandingan Bang Jordan melawan fighter Brazil, waktu live sama Minion Bion, dibilang, Bang Haris takut gak? Tapi Bang Haris membalas, justru Jordan yang seharusnya takut ngelawan saya. Apa yang seharusnya Bang Jordan takuti dari seorang Haris Sofian? harusnya Jordan takut itu karena lawannya kemarin yang orang Brazil itu berbeda sama Haris Sofian. Kamu sudah lihat fight-fight saya kan sebelumnya. Pasti kamu pelajarin cara-cara fight saya. Ya kan? Saya sangat berbeda jauh sama lawan yang dari Brazil itu. Kalau orang-orang bilang kalau nak ikutkan lawanmu itu apa yang cuman datang ke Malaysia itu liburan, bukan buat bertanding. Itulah. Tak apalah, nanti kalau nanti insyaAllah rezeki saya menang lawan awak, janganlah awak orang cakap, oh lawan Haris ni datang liburan, datang ganti. Saya tak nak macam tu pula. Sebab fighter semua akan cakap macam tu. Fighter semua akan cakap macam tu. So janganlah ada alasan. Sebab kalau orang tak suka kita menang pun orang cakap, kita kalah pun orang cakap. So saya terpulang lah korang nak cakap apa. Saya buat saya punya sendiri. Itu je. Kamu datang ke Indonesia, saya anggap kamu liburan. Kayak orang Brazil itu. Tak apa-apa. Nanti kita tengok siapa yang libur di atas ring gitu aja. Oke, siap. Oke. Nah, Bang Haris, ini kan yang paling pertama kali berani kasih prediksi itu Bang Haris. Bang Haris percaya diri prediksi KO round 2. Apa yang bikin Bang Haris percaya? Karena diri sendirinya kah? Atau karena lawannya seorang Jordan Boy? Atau karena dua-duanya? Karena apa? Saya percaya diri karena dari diri saya sendiri. Saya sudah berlatih, sudah persiapkan diri dari kondisi teknik, fisik maupun apa segala macam sudah siap. Makanya saya berani ngomong apa? Saya bisa kalahin Jordan Boy di ronde 2 maupun ronde 1 juga saya bisa. Any respon, Bang Jordan? Responnya di preskon nanti. Ada tawaran. Kita ada bagi sama tawaran. Jadi makin gak sabar nih. Tanggal 21 November pasti harus datang dong Bang Haris. Harus datang lah, kan timbang badan situ. Nah, iya. Di situ ada penawarannya tuh. Nanti habis timbang badan saya keluar aja, balik ke hotel. Nggak usah ikut preskon. tunggu pertandingan aja. Kalau gitu kamu bagi tahu awal, aku pun nggak datang juga, aku rehat juga di hotel. Iya, habis timbang badan balik ke hotel ya kan. Aman. Kalau gitu aku nggak datang juga. Nggak usah preskon, langsung aja di atas ring. Kita pembuktian. Kan itu bagian dari ini Bang, dari promotion. Yang bikin orang jadi makin pengen nonton kan dari situ juga Bang. Ditambah lagi, Bang Jordan kan bilang dia mau ada penawaran di situ, mau ada tantangan di situ. Itu momennya. Tapi Bang Jordan nggak mau di-spill sekarang dulu nih, nanti aja. Nggak mau sebab dia benda tu atas percaya diri kan, dia macam dia percaya diri. Saya suka orang percaya diri ni. Dia macam harus percaya diri. Gitulah. Nanti kat sana diri. Okay. Betul, kalau kita tak percaya diri jangan jadi fighter diri, gitu aja. Kalau kita nggak percaya diri, kita nggak jadi fighter. Nggak ini sama inian kita lah gitu. Makanya kita harus percaya diri karena kita tahu diri kita sendiri. Karena mungkin setelah dari face to face ini menuju dari tanggal 12 menuju tanggal 21, mungkin Bang Haris juga jadi kepikiran ada tantangan balik nih buat Jordan Boy. Tantangan balik. Nanti disiapin aja Bang Haris. Kita masih lanjut lagi. Kita lihat lah nanti. Oke. Nah, Bang Jordan, di kolom komentar nih banyak banget komentar-komentar negatif, bilang dark system lah dan lain sebagainya. Itu jadi beban gak buat Bang Jordan? Atau jadi penyemangat? Atau justru Bang Jordan gak peduli? Sejujurnya saya tidak peduli sebab orang akan bercakap tentang kita. Kita menang ke, kita kalah ke, kita seri ke. Apa yang kita buat lah senang cakap. Contoh macam Aisyah kali. Dia buat benda baik pun orang tak suka. Semua benda tak kena. So that mean kita tak boleh nak puaskan hati ke semua orang. So kita buat apa yang kita suka je. Orang nak cakap apa terpulang. Yang penting kita buat apa yang kita suka and kita done what we do, itu je. Tapi psikologis kamu pasti terganggu dengan komentar-komentar negatif ya kan? Sejujur saya memang saya tak terganggu langsung. Jujur cakap. Sebab saya tak pernah baca langsung. Mungkin gak terganggu. Betul. Jujur saya cakap, saya tak pernah terganggu, saya tak pernah baca pun. Orang
Orang je bagi tahu macam saya kata pergi mampus. Saya tak pernah heran pun benda tu apa nak cakap. Bang Haris sendiri melihat komentar-komentar gitu banyak yang ngata-ngatain Bang Jordan dark system gimana pendapat Bang Haris? Kalau saya nggak peduli apa omongan orang. Yang saya sekarang ini saya hanya mempersiapkan diri saya buat fight nanti. Oke. Nah, sekarang aku kasih kesempatan buat kalian saling memberikan pertanyaan ke satu sama lain. Mungkin Bang Haris dulu ada pertanyaan buat Bang Jordan. Pertanyaan nih buat Bang Jordan Boy. Saya ini sekarang lagi on fire. Apa kamu bisa mengimbangi saya nanti di atas ring? Untuk saya on fire ke tak on fire ke, tanggal 22 kita sama-sama dah sign kontrak. So saya datang untuk membuktikan tu je. Akan tunjuk yang terbaik, akan bagi lawan untuk kamu and bagi memory for you in the ring. Oke, karena tahun ini Bang Haris udah 4 pertandingan ya Bang? Udah 5 pertandingan. Pertama di Brazil, kejuaraan dunia Brazil MMA. Oh iya, MMA Brazil. Terus Madness ya? Madness. Terus khusus Anda, kejurnas khusus Anda. Terus tinju. Baru pon bela diri khusus Anda. Oke, jadi udah baru tinju, besok kick striking. Jadi on a winning streak lah, hot streak ini. Iya. Tapi Bang Jordan Boy mau putus di situ? Pasti putus. Gak akan. Saya ini haus akan kemenangan. Semua orang haus akan kemenangan. Tak ada siapa kata nak lawan untuk kalah. Saya terbukti. Ya, udah terbukti sebab kamu lawan dengan orang lain. Itu saya cakap, setiap perlawanan berbeza caranya. Enggak, so kita aja. Saya rasa sama saya suka awak punya confident, tapi saya minta satu, jangan over confident. Saya enggak over confident. Itu aja aku bilang. Saya lagi berapi-api nih. Apalagi saya lihat kamu ini merah-merah juga. Tambah berapi. Iya. Sebab sama-sama api nih. Sama-sama api ya. Api saya lebih besar soalnya ini. Itu orang nggak nampak itu nanti. Soalnya. Oh, nampak apinya nanti di sana. Di atas ring nanti baru nampak betul-betul siapa yang api di sana. Siap. Oke. Bang Jordan, sekarang giliran Bang Jordan. Pertanyaan buat Bang Haris. Untuk saya tak ada pertanyaan sangat pun. Saya cuma nak, macam saya cakap, saya nak congrats tu Haris. Good fight. Saya suka tengok atlet yang macam ni sebab saya pernah duduk kat tempat dia dulu macam tu. Jangan kongres terus. Nanti dengar dulu. Siap. Yang tanggal 22 nanti kamu cakap kongres kat saya. Tu pasal saya cakap sekarang banyak kali. Sekarang saya cakap banyak kali dekat kamu. Ucapanmu aja. Saya tunggu ucapanmu nanti tanggal 22. Kongres Haris Sofian untuk kemenangannya. Oh, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Saya nak macam Haris kan dia baru lawan banyak kali lawan. So saya harap tak ada apa-apa injured supaya dia boleh bagi 100% performance lah. Itu je lah. Saya nak yang terbaik supaya saya tak nak nanti kalau saya menang netizen kata, "Oh, Haris baru lawan. Oh, Haris baru ini." Enggak ada alasan. Enggak ada alasan. Pokoknya siapa yang kalah jangan ada alasan. Okey, alhamdulillah. Itu saya suka dengar gitu. Oke, bagus. Jadi apapun hasilnya nggak ada alasan deh. Nggak ada alasan. Ya, kita sama-sama dah train hard. Semua rezeki atas tangan Tuhan. Siapa menang atas tu, itu rezeki dia. Kita tak boleh cakap apa. Kita sama-sama belajar. Siap, oke. Bang Haris, ada pertanyaan lagi buat Bang Jordan? Udah, cukup. Oke. Tadi Bang Jordan udah memberikan pesan buat Bang Haris untuk congrats dan juga untuk semoga nggak ada alasan karena sudah bertanding. Bang Haris sendiri ada pesan nggak buat Bang Jordan? Nggak ada lah. Nggak ada. Yang penting Jordan persiapan aja. Sekarang kan 2 minggu lagi. Jangan sampai cedera, jangan sampai sakit udah. Thank you very much. Kamu bersama jaga diri. Siap. Oke, last. Pesan buat penonton fans di rumah dari Bang Jordan dulu. Oke, untuk saya, first of all, saya nak berterima kasih dekat fans Malaysia dan Indonesia yang selalu support saya. Yang mana netizen yang hina saya pun berterima kasih juga. Sebab tanpa korang, saya tak ada kat sini sekarang. So, saya nak terima kasih sangat-sangat. Appreciate sangat-sangat korang. And thank you to Beyond bagi saya opportunity yang ketiga. Pak Presiden bagi kepercayaan dekat saya lagi. And terima kasih juga kepada Haris. Call out saya and bagi kesempatan untuk saya bertanding dekat Beyond juga. And kita akan bagi good fight. And kepada orang Malaysia dan Indonesia yang mana boleh datang fight dekat Indo Senayan 22 bulan, korang boleh datang. Yang mana tak boleh datang, korang boleh beli live and pay-per-view. So, tiada alasan untuk tengok game yang berapi ya, geng. Malaysia lawan Indonesia 2. Let's go. Mantap Bang Jordan. Sekarang Bang Haris nih.
Untuk saya juga sama ya, sama Jordan Boy. Terima kasih juga buat tim Malaysia dan tim Indonesia yang sudah mau bertanding di Beyond 6 nanti, dan buat penonton ataupun pendukung dari tim masing-masing. Doakan kami para fighter bertanding dengan maksimal dan tidak ada yang cedera ataupun sakit parah gitu kan. Amin. Buat kalian yang nggak bisa datang di tenis indoor, kalian tenis indoor ya Betul, nanti ya? betul. Ya, betul. Kalian jangan lupa beli pay-per-view-nya di Videocom, guys. Oke. Karena partainya seru-seru semua. Oke, mantap. Itu tadi face to face Haris Sofyan melawan Jordan Boy yang akan bertanding di Beyond 6 Indonesia versus Malaysia 2. Jangan lupa saksikan pertandingan berapi-api ini yang disiarkan langsung dari Tenis Indoor Senayan live pay-per-view di video. Dan ingat, jangan nonton bajakan. Terima kasih Bang Jordan, Bang Haris. Siap, Good luck. Thank you. Lanjut lagi latihannya. Thank you, Sehat selalu. Jordan Boy. Thank you, Bang. Oke. Thank you. May the best one win. Insyaallah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa, Los? Subscribe. Terima kasih.